Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo menyoroti dana milik sejumlah pemerintah daerah yang mengendap di bank. Hal itu dianggap sebagai eksekusi yang lambat dari penggunaan anggaran. Banyaknya dana daerah yang mengendap di bank disinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di kantor Kemendagri Jakarta. Purbaya menyebut realisasi belanja yang lebih lambat membuat dana daerah menumpuk di perbankan hingga 234 triliun rupiah di bank. Ia mengatakan rendahnya serapan berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi, ini bukan soal uangnya tidak ada, namun soal kecepatan eksekusi. Purbaya menambahkan realisasi belanja APBD hingga September 2025 mencapai 712,8 triliun rupiah atau 51,3% dari total pagu 1.389 triliun rupiah. Angka ini lebih rendah 13,1% dibanding periode yang sama tahun lalu. Perputaran ekonomi daerah dianggap berjalan lebih lambat, di mana belanja pegawai relatif stabil, turun tipis 0,7%. Tapi, belanja modal hanya 58,2 triliun rupiah, atau turun lebih dari 31%. Padahal, belanja modal ini langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja. Pemirsa, berikut 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di bank berdasarkan data Kementerian Keuangan. Inilah 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di bank berdasarkan data Kementerian Keuangan. Yang pertama, Provinsi DKI Jakarta 14,6 triliun rupiah. 2. Provinsi Jawa Timur 6,8 triliun rupiah. 3. Kota Banjarbaru 5,1 triliun rupiah. Provinsi Kalimantan Utara 4,7 triliun rupiah. Jawa Barat 4,1 triliun rupiah. 6. Kabupaten Bojonegoro 3,6 triliun rupiah. 7. Kabupaten Kutai Barat 3,2 triliun rupiah. Provinsi Sumatera Utara 3,1 triliun rupiah. Kabupaten Kepulauan Talaut 2,6 triliun rupiah. Kabupaten Mimika 2,4 triliun rupiah. Kabupaten Badung 2,2 triliun rupiah. Kabupaten Tanah Bumbu 2,2 triliun rupiah. Provinsi Bangka Belitung 2,10 triliun rupiah. Ke-14 Provinsi Jawa Tengah 1,9 triliun rupiah dan 15 Kabupaten Balangan 1,8 triliun rupiah. Pemirsa, petugas gabungan mendata warga yang tinggal di zona merah dan kuning radiasi di Kampung Barengkok, Cikande, Serang, Banten. Pendataan dilakukan sebagai langkah awal sebelum relokasi dimulai. Petugas gabungan BRIN mendatangi rumah-rumah warga yang tinggal di zona merah dan zona kuning paparan radiasi di Kampung Barengkok, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Petugas mencatat identitas kependudukan warga sebagai langkah awal sebelum pemeriksaan kesehatan dan proses relokasi terhadap warga yang dilakukan menyusul adanya temuan material yang mengandung zat radioaktif di sekitar area permukiman warga. Berdasarkan hasil pengukuran sementara, tingkat paparan radiasi di zona merah Kampung Barengkok tercatat lebih dari 2,5 mikrosievert per jam. Sementara zona kuning berada pada kisaran 0,5 hingga 2,5 mikrosievert per jam. Tadi sempat di data ya? Iya, tidak. Pernah ada cek kesehatan, Pak? Belum pernah. Oh, seandainya Bapak disuruh ngungsi, gimana, Pak? Itu tergantung orang-orang aja yang semua yang masyarakat sih. Tapi kalau emang diharuskan mau? Iya sih, tidak mau aja kalau diharuskan semua. Kalau bahannya bahaya. Untuk cek kesehatan, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan terkait di Kecamatan Cikande maupun di Kabupaten Serang ini. Nanti akan ada pemeriksaan kesehatan bagi para warga yang berada di zona merah dan zona kuning. Dan pemeriksaan kesehatan itu akan mengecek kandungan darah khususnya yaitu limfositnya, apakah ada di bawah batas normal. Dari hasil penelusuran,
sejumlah rumah warga tercatat hanya berjarak 10 meter dari sumber bahan radioaktif yang ditemukan di salah satu lapak limbah. Petugas pun membersihkan dan pindahkan material radioaktif tersebut. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di Hari Santri Nasional, Presiden Prabowo Subianto berikan restu pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren di Kementerian Agama. Presiden ingin 16 juta santri di seluruh Indonesia dapat tempat yang layak dan aman serta pendidikan yang berkualitas. Disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi, pembentukan Ditjen Pondok Pesantren, Presiden Prabowo ingin adanya pengawasan keamanan bangunan pondok pesantren, termasuk peningkatan kualitas pendidikan santri. Tidak hanya pendidikan agama pemirsa, tetapi juga pendidikan di bidang teknologi dan ekonomi. Presiden ingatkan dengan pembentukan Ditjen Pondok Pesantren, semua bangunan lembaga pendidikan agama, tidak hanya pondok pesantren harus dipastikan aman dan sesuai standar. Pesantren, tetapi juga lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama yang lain, termasuk rumah-rumah ibadah, baik masjid, musola, kemudian gereja dan rumah-rumah ibadah yang lain untuk dipastikan dari sisi teknis sipil keamanannya itu memenuhi standar-standar minimal. Pemirsa, kereta komuter lain arah stasiun Tanah Abang, Jakarta anjlok. Kejadian tersebut sempat membuat terhambatnya perjalanan kereta menuju stasiun Rangkas Bitung maupun ke Tanah Abang. Seperti inilah suasana di lokasi anjloknya kereta komuter lain atau KRL jurusan Rangkas Bitung Tanah Abang di Kabupaten Lebak, Banten. Sejumlah petugas melakukan perbaikan di lokasi kejadian. Untuk sementara, KRL melintas diberlakukan satu arah. Menurut seorang warga, kereta anjlok pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tepat hendak melintas di palang perlintasan. Warga sempat mendengar suara keras saat peristiwa terjadi. Saat ini belum diketahui penyebab pasti anjloknya kereta api tersebut. Pada saat saya keluar dari rumah saya sini belum terjadi apa-apa. Kemudian pas ketika saya pulang ke sini sudah kejadian seperti ini gitu kan. Ya kurang lebih saya keluar 1 jam ya mungkin kejadiannya jam 9:30-an lah tadi. Itu ada suara apa? Ada suara dentuman, bahkan warga sekitar pun banyak yang mendengar itu. Gitu. Tidak ada korban dalam peristiwa ini dan petugas masih melakukan perbaikan di lokasi. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Warga geram dengan ulah pelaku yang tega menganiaya korban hingga tewas. Warga riuh menyoraki pelaku yang digiring ke dalam mobil polisi. Dalam prarekon tersebut, ibu tiri korban memperagakan sebanyak 20 adegan saat melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban hingga tewas. Korban, bocah 6 tahun sebelumnya, ditemukan tewas di rumahnya dengan sejumlah luka tindakan penganiayaan. Tindakan kejam pelaku terhadap korban mulai dari adegan memukul korban dengan kayu, membenturkan kepalanya ke tembok, hingga beberapa kali pukulan ke mulut korban. Memukulkan beberapa kali kayu ataupun sepotong sapu ke arah punggung, kemudian membenturkan kepala ke tembok, kemudian juga memukul 2 kali ke arah mulut korban. Sudah dilakukan penganiayaan, namun puncaknya 3 hari berturut-turut tersebut berlangsung penganiayaan secara intensif sebanyak 3 hari. Dari pemeriksaan awal, pelaku tega aniaya korban lantaran kesal korban tak mau makan. Saat ini, polisi telah menetapkan ibu tiri korban sebagai tersangka guna mengungkap motif penganiayaan dan penyebab korban tewas. Satreskrim Polres Metro Depok akan gelar ekshumasi. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan.